Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang barisan bilangan, yaitu menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Nah, menentukan suku ke N itu artinya menentukan rumus suku umum dari barisan bilangan yang ada. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas adalah pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tingkat 1 dan berselisih tetap. Nah, contohnya yaitu 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N dapat ditentukan menggunakan bentuk umum UN sama dengan AN ditambah B. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ya, mengapa barisan bilangan ini disebut sebagai tingkat 1 dan berselisih tetap? Oke, sekarang kita cek selisihnya. Nah, selisihnya adalah 2 gitu ya. 6 kurang 4 kan 2 tuh. Kemudian selisih 6 ke 8 juga 2, kemudian 8 ke 10 juga 2, kemudian 10 ke 12 juga 2. Nah, artinya nanti suku-suku setelahnya dia selalu ditambah 2 gitu ya. Jadi selisihnya tetap gitu. Kemudian ini hanya ada satu tingkatan ya, sehingga nah ini merupakan pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap gitu. Nah, sebelum kita lanjut untuk mencari rumusnya, di sini yang perlu adik-adik sekalian ketahui adalah lambang-lambang yang sering digunakan untuk barisan bilangan ataupun pola bilangan. Nah, di sini kan ada UN nih. Nah, jadi UN itu ya artinya adalah suku ke N ya. Simbol atau lambangnya UN gitu, cara bacanya adalah suku ke N. Jadi kalau misalnya ada U1 itu artinya suku ke 1. Kalau ada U2 berarti suku kedua dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk menentukan rumus dari barisan 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya itu kita menggunakan rumus UN sama dengan AN tambah B. Bagaimana cara menggunakan rumusnya? Pertama, seperti ini. Kita tentukan satu suku ya. Kemudian setelah itu pilih suku lain ya, misalnya suku 2. Jadi yang paling sering itu digunakan adalah suku 1 dan suku 2. Misalnya di sini kakak pilih suku pertama atau suku ke-1. Nah, artinya nilai N yang di sini nanti yang ada di rumus kita ganti dengan 1. Jadi A dikali 1 ditambah B. Gitu ya. Jadi U1 sama dengan A dikali 1 ditambah B. Kita lihat U1, suku ke-1-nya nilainya berapa? 4. Oke, jadi 4 sama dengan A dikali 1, A ditambah B. Nah, ini merupakan persamaan pertamanya. Gitu ya. Kemudian kita cari lagi yang lain ya untuk persamaan keduanya. Jadi kita ambil U2 misalnya. Nah, jadi ini kita ganti nih N-nya dengan 2. Jadi A dikali 2 ditambah B. Suku keduanya berapa? 6. Jadi ganti 6. A dikali 2 artinya 2A ditambah B. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Cukup dua persamaan yang kita gunakan untuk menentukan nilai A dan B. Nah, setelah itu kita gunakan eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke. Nah, jadi misalnya kita kurang antara 2A tambah B sama dengan 6. Itu kita kurang dengan A tambah B sama dengan 4. Oke. Nah, posisinya antara persamaan 1 dan 2 boleh dibalik ya. A tambah B sama dengan 4-nya boleh di atas ya. Ataupun sebaliknya. Nah, nanti hasilnya akan sama gitu ya. Nah, ini kita kurang kenapa? Untuk menghilangkan nilai B. Karena di sini B-nya nilainya sama-sama plus, makanya kita kurang. 2A dikurang A itu artinya
A. B dikurang B, 0. Tidak usah kita tulis. Kemudian sama dengan 6 dikurang 4, 2. Artinya nilai A-nya itu sama dengan 2. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah dieliminasi maka kita cari lagi nilai B-nya tuh. Jadi kita gunakan substitusi saja ya. Substitusi. Nah, substitusikan nilai A sama dengan 2 ke persamaan 1 misalnya. Adik-adik sekalian bisa menggunakan persamaan 2, tapi di sini kakak akan menjelaskan menggunakan persamaan 1. Nah, persamaan 1 itu kan yang ini ya, A tambah B sama dengan 4 atau 4 sama dengan A tambah B ya, dibalik boleh. Jadi A tambah B sama dengan 4. Nah, nilai A-nya itu adalah 2. Jadi kita ganti dengan 2 ditambah B sama dengan 4. Gitu. Nah, kemudian B sama dengan 4 ya. Nah, 2-nya ini pindah ke kanan. Jadi dikurang 2 gitu ya. Jadi B sama dengan 2 gitu. Nah, jadi didapatkan nilai A-nya 2 dan B-nya 2 ya. Nah, untuk adik-adik sekalian, sebenarnya untuk mencari nilai B ini tadi ya, ini kan ada yang berpindah nih, 2 dari kiri ke kanan kan jadi negatif kan. Ini cara satu ya. Nah, cara keduanya bisa kayak gini. Nggak akan jelaskan dari yang 2 tambah B sama dengan 4 ya. 2 tambah B sama dengan 4. Nah, cara keduanya gini. Jadi kita kan tujuannya untuk menghilangkan nilai 2 ini. Jadi B-nya harus sendirian. Nah, untuk menghilangkan 2 artinya kita tambahkan lawan dari 2. Lawan dari 2 itu adalah negatif 2. Jadi nanti negatif 2 atau 2 dulu ya. 2 ditambah negatif 2 tambah B sama dengan 4 ditambah negatif 2. Nah, jadi kiri dan kanannya tuh ditambah negatif 2 gitu ya. Untuk menghilangkan nilai 2 yang di kiri ini. Jadi 2 ditambah 2, 2 ditambah negatif 2 itu hasilnya 0 ya. Kemudian ditambah B, berarti 0 tambah B, ya B. 4 ditambah negatif 2, artinya 4 dikurang 2, hasilnya 2 ya. Nah, pilih salah satunya saja. Ya, ada cara 1 yang menggunakan pindah ruas atau cara 2 yang menambahkan lawan dari bilangannya gitu ya. Nah, tapi kakak di sini akan menjelaskan menggunakan cara 1 saja gitu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi didapatkan tuh sudah nilai A-nya sama dengan 2 ya. Kemudian B-nya sama dengan 2 juga. Nah, rumusnya tadi kan ini nih, UN sama dengan AN tambah B. Ya, UN sama dengan AN tambah B. Nah, kita sudah temukan nilai A-nya itu adalah 2. Jadi A-nya diganti 2, N-nya tetap. B-nya juga diganti 2 gitu ya. Nah, jadi ini merupakan rumus dari barisan bilangan 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Itu ya. Jadi untuk mencek jawabannya seperti ini. Jadi kita cek. Atau kita tulis dulu ya. Jadi gitu. Jadi rumus suku ke N dari 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya adalah UN sama dengan 2N ditambah 2. Nah, itu jawabannya ya. Nah, jadi ini jawabannya. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek. Nah, cara mencek jawaban kita itu salah atau benar seperti ini. Jadi kita ambil aja misalnya suku kelima gitu untuk ceknya ya. Jadi suku kelima. Nah, kita lihat rumus yang kita dapatkan tadi. Apakah benar rumusnya? Jadi kalau misalnya U5 artinya N ini diganti dengan 5. Jadi 2 dikali 5 tambah 2. 2 kali 5 10 tambah 2 12 gitu ya. Nah, kita lihat di sini suku kelima benar nggak 12? Benar kan? Nah, artinya sudah benar jawaban kita. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2.
Contoh nomor 2 itu kan 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Nah, kita lihat nih selisihnya. Apakah selisihnya sama dan memiliki pola tingkat 1? Ini ditambah 5 gitu kan. Tambah 5 juga, tambah 5, kemudian ditambah 5. Nah, artinya ini berselisih tetap ya, dan dia merupakan pola tingkat 1. Ini pola tingkat 1. Nah, artinya rumusnya nanti yang kita gunakan adalah ini nih, UN sama dengan AN tambah B. Jadi caranya sama ya. Nah, cara pertama kita ambil U1 sama dengan A dikali 1 ditambah B. Rumusnya ini ya, sama ya. Karena N-nya 1, maka kita ganti dengan 1 gitu. Jadi kita lihat U1 suku ke-1-nya adalah 3. Jadi 3 sama dengan A dikali 1A ditambah B. Nah, ini merupakan persamaan satunya. Kita cari U2-nya lagi. Artinya A dikali 2 ditambah B. Nah, U2 suku kedua nilainya 8. Jadi nanti 8 A dikali 2, 2A ditambah B. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Nah, dari sini kita eliminasi ya. Eliminasi 1 dan 2, atau ditulis bisa persamaan 1 dan 2 gitu. Nah, jadi nanti 2A ditambah B sama dengan 8 itu dikurang dengan A tambah B sama dengan 3. Ya, dikurang untuk menghilangkan B-nya. 2A dikurang A itu nilainya A, B kurang B 0, 8 kurang 3, 5. Nah, jadi A-nya sama dengan 5 gitu ya. Kemudian kita substitusi nih. Substitusikan A sama dengan 5 ke persamaan 1 misalnya. Persamaan satunya kan ini nih. A tambah B sama dengan 3. Ya, jadi A tambah B sama dengan 3. Artinya A-nya kita ganti dengan 5. Nah, jadi 5 tambah B sama dengan 3. Sehingga B sama dengan 3 dikurang 5. Nah, 5 pindah ke kanan ya, jadi negatif. Jadi dari plus pindah ke kanan jadinya negatif. Jadi B sama dengan negatif 2. Nah, jadi sudah didapat nih, A-nya 5, B-nya negatif 2. Oke, nah terakhir kita cari rumusnya. Ya, jadi rumusnya itu adalah UN sama dengan, nah A-nya kan 5 tuh. Artinya 5N ditambah B-nya kan negatif 2, jadi tambah negatif 2. Atau kalau disederhanakan nanti UN sama dengan 5N plus ditambah ini plus dikali dengan negatif ya, hasilnya adalah negatif, jadi negatif 2. Jadi UN sama dengan 5N dikurang 2. Nah, ini merupakan rumusnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya, jadi rumus suku ke N dari 3, 8, 13, 18, 23 dan seterusnya adalah UN sama dengan 5N dikurang 2. Nah, jadi ini jawabannya gitu. Nah, adik-adik sekalian bisa ngecek ya menggunakan cara yang nomor 1 tadi, misalnya suku kelima ya. Jadi kita cek misalnya U5 gitu. Artinya kita lihat rumus ini. Jadi karena U5 N-nya diganti 5 tuh. 5 dikali 5 dikurang 2, 5 kali 5 25 dikurang 2, artinya 23. Benarkah suku kelima ini 23? Kita lihat. Nah, ini 1 2 3 4 5. Nah, ternyata benar gitu. Jadi ternyata rumus kita yang sudah kita cari tadi benar jawabannya. Begitu. Oke? Nah, jadi sekian ya pembahasan kita terkait barisan bilangan, yaitu menentukan suku KN dari suatu barisan bilangan. Nah, bagi adik-adik yang masih bingung dengan materi ini ataupun materi lain, bisa ditanyakan langsung lewat kolom komentar. Nah, lebih kurangnya kami minta maaf. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.